Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan urusan kita selalu dimudahkan ya. Dan pembahasan kita hari ini yaitunya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita ini. Karena daripada video yang saya upload pada video-video sebelumnya itu ada menghasilkan beberapa pertanyaan. Jadi sebelumnya ini saya ada bercerita tentang vaksin ya. Bagi orang yang telah lengkap vaksinnya 2 dos. Kalau di Malaysia ini kan 2 dos itu untuk AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Sedangkan yang 1 dos itu untuk Johnson & Johnson dengan CanSino. Jadi, apakah bagi mereka yang telah lengkap vaksin ini boleh masuk ke Malaysia tidak perlu PCR? Sangat perlu. Karena PCR ini adalah untuk menentukan seseorang itu negatif atau positif. Sedangkan vaksin itu belum tentu. Jadi tes yang sebenarnya itu adalah PCR tadi, tes PCR. Jadi kalaupun kita telah lengkap vaksin, apakah di Malaysia atau di Indonesia, yang di Malaysia ingin pulang ke Indonesia atau yang di Indonesia ingin masuk ke Malaysia itu tetap harus melakukan tes PCR. Kita lihat di sini, foto ini adalah foto yang saya tampilkan pada video sebelumnya. Jadi kita harus pahami di sini prosedur, kita baca di sini prosedur bagi selingan kesehatan. Ujian selingan COVID-19 dan kuarantin bagi pengembara, warga negara dan bukan warga negara yang baru tiba dari luar negeri di pintu masuk antarabangsa bermula 10 Ogos bulan ini. Jadi bagi yang ingin berlepas atau masuk ke Malaysia ini, pastikan melakukan tes PCR selewat-lewatnya 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi tes PCR ini adalah sesuatu yang wajib dan tak boleh ditinggalkan. Karena itu adalah salah satu informasi yang akan dipakai oleh kerajaan Malaysia melalui immigration. Apakah seseorang ini layak atau tidak masuk ke Malaysia. Dan setelah itu, kalau kita masuk ke Malaysia itu pastikan, apakah kita langsung bisa masuk saja ke Malaysia? Oh jangan. Dan kita tidak harus semestinya langsung bisa masuk. Tidak seperti itu. Itu vaksin hanya untuk menjelaskan kalau kita dapat kemudahan bisa kuarantin di rumah. Vaksin yang lengkap ini hanya memudahkan kita untuk tidak kuarantin di stesen. Karena kalau kuarantin di stesen ini kan bayarnya sampai mahal, 4.000, 5.000 gitu. Kalau kita totalkan sampai begitu harganya, jadi dengan vaksin yang dah lengkap ini kita bisa kuarantin di rumah. Jadi bagi yang ingin masuk ini, hantarlah permohonan rasmi untuk kuarantin di rumah atau tempat kediaman kepada Kementerian Kesehatan Malaysia melalui email. Ini alamatnya, bisa kita catat. Jadi ada lagi teman-teman kita yang bertanya, ramai juga tentang kediaman ini. Apakah rumah yang seperti ini 1 orang tinggal bisa saya kuarantin? Jadi prosedur diterimanya untuk bisa atau tidak, layak atau tidak kediaman itu bisa kita diami untuk kuarantin. Di sini kita baca poinnya yang di sini. Poin yang nomor 2 ini, mempunyai rumah atau tempat kediaman di Malaysia yang bersesuaian untuk menjalani kuarantin. Dan di bawah ini dijelaskan pula, pengembara yang tidak mematuhi ke semua syarat di atas perlu menjalani kuarantin wajib di stesen kuarantin yang diwartakan oleh kerajaan. Jadi standar atau kelayakan tempat atau kediaman rumah yang akan kita kuarantin di rumah tadi, bagi yang dah lengkap vaksin ya, itu akan diluluskan oleh kerajaan melalui Kementerian Kesehatan. Kalau menurut kerajaan layak rumah ini untuk diberikan untuk tempat kuarantin, maka akan diberikan kelulusan. Jadi di sini saya tidak bisa menjawab secara pasti bagaimana sebenarnya rumah atau kediaman yang diluluskan oleh kerajaan. Jadi kalau bisa kita menceritakan di email tuh, ceritakanlah secara lengkap keadaan rumah itu. Kalau seandainya boleh diterima oleh kerajaan, ya akan diluluskan. Tapi kalau menurut kerajaan nanti, rumah ini tidak layak, jadi akhirnya nanti kita akan wajib kuarantin di stesen kuarantin. Jadi saya ulang lagi, ketika kita memberikan email, jelaskanlah keadaan yang pasti, bagaimana keadaan rumah itu, berapa isi rumah itu, dan jelaskanlah semuanya. Jadi saran saya lebih seperti itu ya. Dan di sini muat turun isi deklarasi kesehatan dalam aplikasi MySejahtera. Ini yang penting. Dan ini yang penting kita download saja.
Di sini hanya pengembara dengan keputusan PCR negatif boleh meneruskan penerbangan ke Malaysia. Nah, ini syarat-syarat kelulusan kuarantin pengembara, warga negara dan bukan warga negara yang status PR, Malaysia as my second home, resident, MM2H ya, dan pekerja. Nah, ini yang bawah tadi telah menerima imunisasi lengkap COVID-19. Jadi itulah tadi dua pertanyaan, apakah wajib tes PCR? Wajib. Karena itu nanti akan menentukan positif atau negatif. Dan rumah-rumah yang bagaimana? Ya rumah yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kerajaan Malaysia. Mudah-mudahan rumah yang akan kita jadikan tempat kuarantin di Malaysia ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Dan tentunya ini adalah syarat tentang kesehatan ya. Berkenaan dengan dokumen-dokumen lain itu juga wajib disediakan. Seperti kalau kita masih disuruh untuk My Travel Pass, ya kita buat. Dan dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.